Laras Pratiwi mengira dia akhirnya mendapatkan tempat di keluarga hingga pipi memar, wasiat yang robek, dan bisikan pengacara membongkar kebohongan itu lebar-lebar. Karena ketika ayah tirimu berkata, kamu bukan opo-opo. Kamu hanya kesalahan yang tidak pernah diperbaiki ibumu. Dan tanda tangan terakhir ibumu berkata sebaliknya. Kamu tidak hanya pergi begitu saja. Kamu menunggu. Kamu mendokumentasikan. Kamu membakar mereka secara hukum, pelan-pelan, sepenuhnya. Nomo saya Laras Pratiwi dan saya berusia 34 tahun. Saya bekerja sebagai spesialis manajemen risiko di Tris Capital di Sudirman, Jakarta, menganalisis angka-angka yang bisa menentukan kesepakatan jutaan rupiah. Lucu sekali, saya bisa melihat bendera merah keuangan dari kejauhan di kantor, tapi entah bagaimana melewatkan semua tanda peringatan di rumah sendiri. Pemakaman ibu saya berlangsung 3 hari lalu. Sebuah upacara sederhana di Tanah Kusir, hanya keluarga dan beberapa teman klub buku ibu. Hujan deras pagi itu mengubah jalan pemakaman menjadi sungai lumpur. Saya ingat berdiri di sono melihat air menggenang di peti mati, berpikir bagaimana ibu pasti membenci cuaca yang merusak perpisahan terakhirnya. Dia selalu menyukai hari cerah. Stroke mengambilnya cepat. Suatu Selasa malam, dia mengeluh sakit kepala saat menonton acara teh, dan Rabu pagi dia sudah diodo. Dokter bilang itu berkah. Cepat, penderitaan minimal. Tapi tidak odo yang terasa seperti berkah saat kehilangan ibu di usia 62 tahun. Anton menangani semuanya. Ayah tiri saya, mantan prajurit Ni yang masuk ke kehidupan kami saat saya berusia 12 tahun, mengatur pemakaman dengan presisi militer. Pilih peti, bunga, jadwal, tanda tangan dokumen, selesai. Dia bergerak seperti memeriksa daftar misi. Tidak ada emosi di wajahnya yang keras. Ratih pasti ingin ini ditangani benar, katanya tanpa melihat saya saat menandatangani formulir di rumah duka. Tangannya tidak gemetar. Tanganku tidak berhenti gemetar sejak rumah sakit menelepon. Saya selalu orang luar dalam pernikahan mereka, pengingat canggung kehidupan ibu sebelum Anton, sebelum rumah mewah di Kemang dengan halaman rapi dan bendera merah putih berkibar di depan. Ketika ibu menikah dengannya, saya berusaha keras menyesuaikan diri, tapi kamu tidak bisa memaksa diri masuk ke gambar yang sudah lengkap tanpa kamu. Rumah terasa berbeda sekarang. Saya mengemudi ke sono untuk membantu menyortir barang-barang ibu. Memarkir Honda tua saya di belakang mobil pick-up Anton yang mengkilap. Kunci masih berfungsi. Ibu bersikeras saya menyimpannya, tapi rasanya seperti mengganggu. Ini pernah rumah saya, tapi sudah lama tidak terasa begitu. Kamu terlambat, kata Anton saat saya masuk. Dia duduk di meja dapur, segelas bir di tangan meski baru jam 10 pagi. Moto abu-abunya mengikuti saya dengan penilaian dingin yang sama sejak kecil, seperti saya masalah yang harus diselesaikan. Lalu lintas, kata saya, meski kami tahu itu bohong. Saya duduk di mobil 20 menit mengumpulkan keberanian. Pakaiannya di atas. Ambil yang kamu mau. Donasikan sisanya. Saya sudah hubungi panti asuhan. Dia minum lagi. Mereka ambil Kamis. Begitu saja. 23 tahun pernikahan direduksi jadi donasi. Saya ingin berteriak, menuntut mengapa dia menghapus ibu begitu cepat, tapi hanya mengangguk dan naik ke atas. Langkah hati-hati di tangga yang masih berderit. Lemari ibu berbau lavender dan krim vanila. Pakaian tergantung rapi. Saya menjalankan jari di kardigan biru favoritnya, yang dia pakai di setiap wisuda saya. Lalu saya dengar suara Anton di bawah. Yo, saya akan transfer akta akhir bulan. Tidak perlu tunggu. Tidak ada wasiat. Ratih tidak sempat buat. Semua otomatis ke pasangan. Tangan saya membeku di kardigan.
Ibu adalah orang paling teratur yang saya kenal. Dia punya map untuk mapnya. Wanita yang selalu ingatkan saya cek tekanan ban mobil tidak mungkin meninggal tanpa wasiat. Anton tertawa pelan di telepon. 720 sampai 750 juta di pasar ini. Cukup buat beli kapal baru plus lebih. Yang Twin engine yang saya tunjukkan. Kapal. Ibu baru 3 hari tiodo, dia sudah rencanaan beli kapal dari tabungan ibu. Dodo saya sesak, amarah dan duka bercampur. Di belakang mantel musim dingin, saya temukan kotak perhiasan lomo ibu. Di bawah kalung imitasi Odo Kartunomo, Kantor Hukum Nugroho and Partners, Perencanaan Warisan. Selesai Juni 2024. 7 bulan lalu. Saya masukkan ke saku dan terus menyortir. Saat turun, tangan penuh baju yang tidak akan saya pakai tapi tidak tego donasikan. Anton sudah tutup telepon. Dapat semua, tanyanya tanpa melihat. Yo. Anton, apa yang terjadi dengan rumah ini? Suhu ruangan turun. Dia letakkan gelas pelan, pertama kali hari itu benar-benar memandang saya. Maksudmu? Apakah ibu meninggalkan instruksi? Wasiat atau koto-koto belum keluar, dia sudah berdiri, kursi menggesak lantai. Rahangnya mengeras, tangan mengepal longgar. Tidak ada wasiat, katanya suara rendah berbahaya. Semua properti bersama. Rumah, rekening, milik saya sekarang. Saya hanya bertanya. Kamu bukan opo-opo. Dia mendekat, saya mundur ke meja. Kamu hanya beban sejak awal. Kesalahan ibumu yang terlalu lembut untuk diperbaiki. Koto-koto itu lebih sakit dari tamparan. Kesalahan ibu. Terlalu lembut. 22 tahun merasa pengganggu mengkristal saat itu. Ibu mencintai saya, koto saya pelan. Dia mentolerir kamu. Odo bedanya. Dia berpaling. Ambil barangmu dan pergi. Kamu dapat yang kamu cari. Saya pergi tanpa koto. Baju ibu bertumpuk di kursi belakang seperti pengungsi. Tapi kartu nomo membakar saku saya. Wasiat selesai Juni 2024. Ibu buat wasiat dan Anton tahu. Malam itu di apartemen kecil saya, dikelilingi barang ibu, saya akhirnya menangis. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena kebenaran yang selalu saya tahu. Di versi Anton, saya tidak pernah punya tempat. Tapi ibu buat wasiat. 7 bulan lalu. Dia duduk di kantor pengacara dan buat keputusan tentang warisannya. Apapun yang dia putuskan, Anton tidak ingin saya tahu. Warisan diam-diam yang dia pikir sudah dia ambil. Tapi ibu tinggalkan saya benang untuk ditarik, dan saya akan tarik sampai semuanya terbongkar. Sabtu berikutnya saya kembali ke rumah. Anton kirim pesan dia akan main golf veteran seharian. Kunci cadangan masih kerja, tangan saya gemetar saat memutar. Rumah sunyi tanpa ibu, seperti museum. Saya cepat ke ruang kerja ibu. Meja sudah dibersihkan, lemari arsip kosong. Anton teliti. Tapi saya kenal ibu lebih baik. Dia punya tempat sembunyi uang darurat sejak saya kecil. Saya cek di belakang bingkai foto, di dalam buku lama, di bawah lapisan laci. Kosong. Putus asa, saya ke kamar tidur. Kotak perhiasan hilang, tapi kotak jahit lomo ibu masih odo. Di dalam, di antara gulungan benang, odo amplop, Kantor Hukum Nugroho and Partners. Alamat sama dengan kartu nomo. Jantung saya berdegup. Yang terhormat Bu Ratih, sesuai permintaan, kami konfirmasi terima wasiat terakhir Anda tertanggal 15 Juni 2024. Asli disimpan di brankas kantor kami dengan salinan untuk catatan Anda. Mohon beri tahu ahli waris. Koto ahli waris jamak. Ibu buat ketentuan bukan hanya untuk Anton.
Saya dengar pintu garasi. Panik. Turnamen golf batal. Saya sembunyikan amplop tapi tidak sempat kembalikan. Saya turun cepat. Opo yang kamu lakukan di sini? Anton berdiri di bawah tangga, masih pakai baju golf, wajah merah. Saya kirim pesan soal baju musim dingin ibu. Kamu bilang minggu depan. Kami saling pandang. Dia hitung opo yang saya sentuh. Turun ke sini. Suaranya terlalu pelan. Saya turun pelan. Dia blok jalan ke pintu. Balik saku. Saya keluarkan ponsel, kunci mobil, struk makan siang. Dia periksa seperti bukti kejahatan. Saku belakang juga. Jantung saya berhenti. Tapi tiba-tiba dia bilang, sebenarnya, saya mau tunjukkan sesuatu. Dia ke dapur, keluarkan map baru. Laporan rekening ibumu. Lihat pola setiap bulan. Uang hilang. Ratusan ribu, jutaan. Kamu tahu kemono? Saya bengong. Pinjaman kuliahmu, perbaikan mobilmu, deposit apartemen. Setiap kali kamu gagal lagi. 22 tahun mengisap kami kering. Masih kurang. Dia tusuk setiap baris. Ibu bantu saya kadang. Bantu? Dia memanjakan kamu. Tidak bisa bilang tidak pada putri kesayangannya, meski kamu sudah 30 tahun seharusnya mandiri. Saya kenal beberapa transaksi. Yo, ibu bantu saat saya antara kerja, mobil rusak, hidup lebih berat dari gaji. Tapi dia putar jadi seolah saya parasit. Dia ibu saya. Orang tua bantu anaknya. Anak sungguhan tumbuh dewasa. Tidak terus mengambil. Dia kumpulkan kertas. Mau tahu kenapa tidak ada wasiat? Mungkin ibu akhirnya sadar kamu sampah. Mungkin dia putuskan saya layak dapat sesuatu setelah tahan kamu bertahun-tahun. Amarah datang tiba-tiba. Kamu bohong. Tangan dia bergerak cepat. Bukan kepalan, Anton terlalu pintar. Tamparan telapak terbuka keras di wajah saya terhuyung. Pipi saya meledak sakit, air mata langsung keluar. Dapat opo? Dia mendekat. Saya mundur, tangan tekan pipi panas. Opo yang kamu temukan di rumah saya? Tidak odo, bisik saya. Benar, tidak odo, karena memang tidak odo yang ditemukan. Dia rapikan baju golf. Kamu sedih karena ibu, saya mengerti. Tapi datang sini, mengendap-endap, tuduhan ini berhenti sekarang. Mengerti. Pipi saya berdenyut. Saya rasakan darah di mulut. Saya angguk. Bagus. Keluar sekarang. Dan laras, dia tersenyum dingin. Jangan datang lagi tanpa telepon dulu. Lain kali saya temukan kamu di sini tanpa izin, saya akan laporkan kamu sebagai penyusup. Ibu kamu tidak lagi lindungi kamu. Saya baru berhenti 2 blok kemudian. Badan gemetar. Di kaca spion, pipi sudah bengkak, cap tangan merah sempurna. Dengan tangan gemetar, saya keluarkan amplop. Saya berhasil sembunyikan surat konfirmasi wasiat Odo, tapi menemukan aslinya beda. Saya sentuh pipi bengkak dan pikir tentang kekerasan terhitung Anton. Ini peringatan. Tapi dia buat kesalahan. Dalam amarahnya dia akui rumah ini miliknya sekarang. Malam itu, dengan es di pipi, saya telepon firma hukum. Layanan pesan ambil pesan saya. Ini Laras Pratiwi. Ibu saya Ratih Pratiwi klien Ondo. Beliau meninggal minggu lalu, saya perlu bicara soal wasiatnya. Lalu saya lakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Saya foto wajah saya dari berbagai sudut bukti. Kalau Anton pikir satu tamparan akan buat saya hilang, dia tidak kenal saya sama sekali.
Ibu tinggalkan saya keteguhan bersamanya. Dan memar di hati tidak pudar. Pengacara balas Senin pagi. Bu Pratiwi, saya turut berduka. Yo, Ibu ondo buat wasiat di firma kami. Tapi odo komplikasi. Bisa datang minggu ini. Komplikasi? Tentu odo. Tapi saya sudah bosan lari dari kebenaran berat. Besok saya datang, koto saya, sudah rencanakan cuti sakit di kantor. Pipi saya sudah ungu hijau, makeop hanya sembunyikan sebagian. Pak Nugroho lebih muda dari yang saya kira, awal 40-an, moto baik di balik kacamata. Jabat tangan kuat, tapi ekspresi berubah saat lihat pipi saya di cahaya. Bu Pratiwi, silakan duduk. Mau air atau kopi? Hanya jawaban, koto saya duduk di kursi kulit. Ando bilang odo komplikasi. Dia keluarkan map. Nomo Ibu rapi di tab. Ibu Ando datang Juni. Sangat spesifik soal keinginannya dan khawatir akan dilaksanakan. Anton bilang tidak odo wasiat. Yo, saya bayangkan dia akan bilang begitu. Pak Nugroho sesuaikan kacamata. Ibu Ondo antisipasi itu. Dia jujur soal situasinya. Dia temukan suaminya tarik dana investasi bersama tanpa sepengetahuan. Utang judi, dia curigai. Perut saya jatuh. Klub golf Anton, malam poker, akhir pekan ke kasino ilegal. Ibu tahu. Dia ingin lindungi asetnya. Secara khusus, dia ingin pastikan Anda terlindungi. Wasiatnya serahkan rumah dan semua harta pribadinya kepada Anda. Ruangan berputar. Rumah itu, nilai miliaran rupiah di Kemang, Ibu tinggalkan untuk saya. Tapi komplikasinya, koto Pak Nugroho condong maju. Kami punya salinan wasiat, tapi asli yang Ibu Anda bawa pulang, itu yang dibutuhkan untuk proses waris. Tanpa itu, kami harus ajukan ke pengadilan untuk terima salinan, dan itu beri waktu Pak Anton tantang semuanya. Dia hancurkan, koto saya datar. Dia bersihkan kantor Ibu, buang kertasnya. Tidak mungkin dia simpan. Mungkin, tapi Ibu Anda cerdas. Pak Nugroho tersenyum tipis. Dia sebut punya brankas di Bank Mandiri. Simpan dokumen penting di sono. Ando tahu. Saya geleng. Ibu tidak pernah sebut brankas, tapi juga tidak sebut wasiat. Odo lagi, koto Pak Nugroho. Dia buat terus trevocable, pindahkan aset sekitar 300 juta dari warisan neneknya. Terpisah dari harta pernikahan. Ando satu-satunya penerima. 300 juta. Nenek meninggal 3 tahun lalu, jual tanah kecil di Jawa. Ibu bilang investasi, tapi saya tidak tahu detail. Anton tidak tahu trust ini. Mungkin Ibu Ando pakai nama gadis di dokumen trust. Tapi ini yang khawatirkan saya. Dia keluarkan kertas lain. Odo yang coba akses rekening trust minggu lalu. Ban tandai karena pakai kartu tanda tangan lomo. Ibu Ondo update tanda tangan saat buat trust. Tangan saya ke pipi memar. Dia coba curi. Kami tidak bisa buktikan. Tapi Bu Pratiwi, saya harus tanya soal memar itu. Saya jatuh, koto saya otomatis, lalu sadar. Tidak, itu bohong. Anton tampar saya saat tangkap saya cari kertas Ibu. Ekspresi Pak Nugroho mengeras. Ando sudah lapor polisi. Harus. Dokumentasi penting di kasus begini. Dia catat. Ibu Ando duduk di kursi ini 7 bulan lalu. Tahukah Ando opo katanya? Saya harus pastikan Laras terlindungi saat saya diodo. Saya takut opo yang mungkin dia lakukan. Air moto bakar moto saya. Ibu tahu. Entah bagaimana dia tahu. Mengopo tidak bilang? Pertanyaan keluar terpatah.
Dia takut bahayakan Ondo. Dia pikir kalau tangani diam-diam lewat jalur hukum, bisa lindungi Ondo tanpa konfrontasi. Dia tutup map. Dia underestimate suaminya. Kami diam sebentar. Lalu Pak Nugroho luruskan diri. Ini yang kita lakukan. Pertama, Ando dapat akses brankas. Sebagai ahli waris terdekat, Ando bisa ajukan ke ban. Kedua, kami ajukan salinan wasiat ke pengadilan dan paksa Anton jawab. Ketiga, dokumentasikan semuanya, setiap interaksi, ancaman, setiap rupiah yang dia gerakkan. Soal trust, saya sudah beri tahu ban buat Frece. Hanya Ando yang bisa sentuh uang itu, tapi kita harus cepat. Ando punya tempat aman? Seseorang yang bisa verifikasi keberadaan Ando. Saya pikir apartemen kosong saya, betopo terisolasi saya. Saya atur. Dia beri kartu nomor. Nomor ponsel saya di belakang. Telepon kapan saja. Ibu Ando wanita baik. Bu Pratiwi. Dia pantas lebih baik dari ini. Kami semua pantas, koto saya pelan. Saya keluar kantor dengan map dokumen dan pemahaman baru tentang bulan terakhir ibu. Dia rencanaan, siapkan, bangun tembok lindungi opo yang bisa. Rumah, trust, jejak wasiat, semua menuntun saya ke kebenaran yang tidak bisa dia ucap. Malam itu di apartemen, saya pelajari laporan ban yang Pak Nugroho beri. Rekening pribadi ibu tunjuk transfer rutin dari gaji paruh waktu di perpustakaan. Tapi Juni, setelah wasiat, transfer ke rekening bersama berhenti. Dia diam-diam alihkan uang, bangun dana pelarian yang tidak sempat dia pakai. Ponsel bergetar. Anton. Dengar kamu ke pengacara hari ini. Darah saya beku. Bagaimana kamu tahu? Jakarta kecil, laras. Orang bicara. Suaranya tenang. Kebohongan opo yang kamu sebarkan sekarang? Saya tidak bohong. Tidak. Lalu kenapa pengacara telepon ban soal rekening Ratih? Kenapa kamu aduk masalah saat kita seharusnya berduka? Karena ibu buat wasiat dan kamu tahu. Diam kamu selalu kecewaan dia. Selalu minta lebih dari yang pantas. Dia bilang, tahu kan, betopo lelah dia bantu kamu terus. Itu tidak benar. Cek laporan kreditmu. Lihat siapa yang cosik pinjaman kuliahmu, mobilmu, apartemen yang kamu rusak di kuliah. Dia tertawa. Dia habiskan hidup bersihkan kekacauanmu. Dan sekarang kamu mau curi sisanya. Telepon mati. Saya duduk gemetar. Kata-katanya menggali kulit karena odo cukup kebenaran untuk sakit. Ibu cosik pinjaman, bantu lebih dari yang bisa saya balas. Tapi itu yang ibu lakukan, kan? Mereka bantu. Mereka cinta. Mereka lindungi. Seperti dia coba lindungi saya sekarang dari balik kubur. Saya buka laptop dan mulai ketik. Timeline semua kejadian. Kantor bersih, kertas hilang, tamparan, telepon, bukti, koto Pak Nugroho. Dokumentasi. Di atas dokumen saya ketik, mengapa dia tidak bilang, tapi saya mulai paham. Dia tidak bilang karena dia kenal Anton lebih baik. Dia tahu saat saya jadi ancaman kontrolnya, saya jadi target. Memar di pipi saya bukti dia benar khawatir. Ibu coba lindungi dengan diam, sekarang saya harus lindungi diri dengan kebenaran. Saya mulai dari email ibu. Password tersimpan di laptop saya sejak lama saat bantu setup banking online. Tangan gemetar saat login, setengah takut Anton sudah ubah, tapi odo. Ratih Pratiwi 73@gmail.com masih utuh. Kotak masuk penuh spam dan newsletter perpustakaan, tapi saya langsung ke folder draft. Ibu selalu tulis email yang tidak dikirim, diari digital pikiran terlalu berbahaya diucap. 3 draft dari Juni. Pertama ke teman Sinto,
Sinto, saya perlu cerita. Anton ambil uang dari rekening pensiun kita. 30 juta sejak Januari. Saat saya konfrontasi, dia bilang untuk investasi, tapi saya temukan struk kasino di mobilnya. Saya takut opo yang dia lakukan saat sadar saya tahu. Saya sudah janji temu pengacara. Kalau terjadi sesuatu pada saya, dia tidak selesai kalimat. Kedua ke saya, seminggu setelah kunjungan pengacara. Sayang laras, ada hal yang perlu saya cerita tapi belum bisa. Saya sudah atur lindungi kamu, beri opo yang kamu pantas. Kamu selalu pikir Anton benci kamu, tapi lebih buruk. Dia lihat kamu saingan sumber daya yang dia anggap miliknya. Saya lihat dia isolasi kamu pelan dari keluarga ini, dan saya terlalu lemah hentikan. Saya tidak lemah lagi. Cinta, Ibu. Penglihatan saya kabur. Saya screenshot semua, email salinan ke diri sendiri, ke Pak Nugroho, bahkan email kuliah lama. Bukti tersebar seperti benih. Ketiga draft ke Anton buat darah saya dingin. Saya tahu soal judi. Saya tahu utang. Saya tahu soal citra dari kelompok pokermu. Saya sudah ke pengacara. Kalau kamu pikir dapat rumah untuk bayar kesalahanmu, salah. Saya selesai memanjakanmu. Mungkin pisah akan citra, wanita lain. Judi sudah buruk. Tapi ini saya cari folder foto ibu, pesan, apapun referensi citra. Tidak ada. Tapi di foto Natal lalu, wanita pirang berdiri terlalu dekat. Tangan Anton di punggung bawahnya sementara ibu berdiri canggung di samping. Saya telepon Sinto Pratiwi, sahabat ibu dari klub buku. Dia jawab di dering kedua. Laras, sayang, saya mau telepon. Kamu baik-baik? Tidak terlalu, Sinto. Saya perlu tanya. Ibu pernah sebut masalah dengan Anton. Diam panjang. Sayang, datang ke sini. Ini bukan obrolan telepon. 30 menit kemudian saya duduk di dapur Sinto, tempat ibu habiskan banyak Selasa malam bahas misteri dan thriller, tanpa pernah sebut dia hidup di salah satunya. Dia datang Mei, koto Sinto tuang teh dengan tangan gemetar. Moto hitam, bilang nabrak pintu lemari, tapi saya pernah dengar cerita itu. Suami pertama saya, kamu mengerti. Perut saya berpilin. Dia pukul ibu. Dia bantah, tapi setelah itu dia mulai cerita. Uang hilang, malam larut, wanita dari kelompok poker yang terus telepon rumah. Sinto keluarkan ponsel. Dia minta saya simpan ini, bukti. Screenshot penuh laporan bantunjuk tarikan tunai, tagihan kasino, struk perhiasan ibu tidak pernah terima, dan tagihan telepon Anton tunjuk ratusan pesan ke nomor yang ibu hikliket. Dia bangun kasus, koto soyo. Dia lindungi kamu, Sinto genggam tangan soyo. Dia tahu Anton akan kejar kamu kalau serahkan semuanya ke kamu. Jadi dia dokumentasikan. Bilang kalau terjadi sesuatu padanya, beri ini ke kamu. Dia tahu sesuatu mungkin terjadi. Moto Sinto basah. Terakhir kali lihat dia peluk Soyo dan bilang jogo laras kalau Soyo tidak bisa. Soyo pikir dia dramatis. Sekarang Soyo pikir kematian mendadak ibu, stroke. Mereka bilang cepat tak terduga, tapi stres bisa sebabkan stroke. Ketakutan bisa sebabkan stroke. Hidup dengan pria yang pukul dan curi bisa sebabkan stroke. Odo lagi, koto Sinto. Dia ke ruang lain, kembali dengan amplop coklat. Dia beri Juni. Minto simpan aman. Hanya beri ke kamu kalau di dalam USB dan catatan tulis tangan. Untuk Laras, kebenaran tentang dono kuliahmu. Maaf, Ibu. Dono kuliah yang Anton bilang tidak pernah odo, Ibu habiskan sendiri. Di apartemen, Soyo colok USB. Spreadsheet buka rekam keuangan 20 tahun.
Odo rekening tabungan atas nama saya, buka saat saya 14. Deposit rutin dari gaji ibu. Saat saya 18, seharusnya 45 juta untuk kuliah. Rekening ditutup seminggu setelah ulang tahun ke-18. Tanda tangan tarik, Anton. File lain tunjuk uang ketru Anton, kartu kredit, kapal yang dijual 2 tahun kemudian. Masa depan saya ditukar mainannya. File terakhir video. Wajah ibu isi layar laptop, tanggal 2 minggu sebelum meninggal. Laras, kalau kamu lihat ini, Sinta tepati janji. Kamu harus tahu kebenaran. Anton curi dana kuliahmu. Saya tahu bertahun kemudian, terlambat perbaiki. Saya coba perbaiki, tabung yang bisa, tapi dia temukan rekening itu juga. Dia jeda, lihat ke samping seolah cek sendirian. Saya sudah ke pengacara. Wasiat selesai. Terus diatur, tapi saya takut dia tahu. Dia beda akhir-akhir ini. Lebih kejam. Saya pikir pisah, tapi dia sentuh wajah dan saya lihat bayang memar pudar. Kalau terjadi sesuatu pada saya, bukan kecelakaan. Pakai opo yang saya tinggalkan. Lawan dia dan tahu saya cinta kamu lebih dari hidup saya sendiri. Video berakhir. Saya duduk gelap. Hantu digital ibu beku di layar. Rahasia keluarga tidak lama terkubur. Dia pastikan itu. Setiap dokumen, draft, video rahasia bom waktu yang dia tanam, tunggu saya temukan. Ponsel berdering. Pak Nugroho. Bu Pratiwi, saya terima email Anda. Ini ubah segalanya. Bisa datang kantor besok pagi bawa semuanya. Asli, salinan semua. Cukup bukti dia curi. Yo. Untuk sarankan sesuatu lebih jahat soal kematian Ibu Ondo, itu lebih sulit. Tapi minimal ini beri leverage. Dia tidak bisa klaim tidak tahu lagi. Malam itu saya tinggal hotel nomor palsu, saran Pak Nugroho. Saya sebarkan bukti ibu di tempat tidur seperti pusjele. Penyalahgunaan finansial, kekerasan fisik, upaya penipuan, pemalsuan, dan di tengah semua, wanita yang habiskan bulan terakhir bangun benteng kertas lindungi putrinya. Asuransi jiwa paling mengganggu. Dibeli 6 bulan lalu, saat dia mulai dokumentasi, seolah tahu mungkin tidak sampai perceraian. Ponsel bergetar. Nomor tak dikenal. Suara Anton mabuk. Kamu bodoh. Pikir pintar. Ibu kamu juga pikir pintar. Anton diam. Kamu tidak tahu apa yang kamu mulai. Uang itu milik saya. Saya dapat karena tahan dia, tahan kamu. 22 tahun hidup sia-sia podo orang tak tahu terima kasih. Itu ancaman. Itu janji. Hentikan sekarang atau kamu akan berakhir seperti telepon mati. Saya rekam panggilan balik ke voicemail. Tapi saya punya yang dibutuhkan, rekaman ancaman pertama. Saya tambah ke tumpukan bukti. Ibu beri senjata. Sekarang saya harus cukup berani pakai. Detektif Miro Santoso seperti casting polisi tanpa omong kosong, rambut abu-abu ditarik kencang, moto tidak lewat apapun, muk kopi detektif paling oke. Kantornya di gedung polisi Kabupaten sempit tapi rapi. Bu Pratiwi, Pak Nugroho, dia tunjuk kursi. Ban beri tahu soal upaya penipuan, tapi saya rasa odo lebih dari ini. Saya letak map di meja, semuanya kami temukan, disalin dan dikategorikan. Ekspresi Miro tidak berubah saat balik halaman, tapi alisnya naik di laporan medis, foto memar, timeline saya. Ibu Ondo bangun kasus kekerasan dalam rumah tangga, koto dia akhirnya. Kami pikir begitu, tapi dia meninggal sebelum, bagaimana tepatnya dia meninggal? Stroke. Setidaknya itu koto mereka. Miro catat. Siapa mereka? Rumah sakit.
Apakah autopsi dilakukan? Saya geleng. Anton bilang tidak perlu. Kami tahu penyebab. Catatan lain. Miro keluarkan dokumen ban palsu, pelajari di bawah lampu. Pemalsuan bagus. Bukan hebat, tapi profesional. Ayah tiri Ondo punya teman di bisnis dokumen. Saya tidak tahu. Mungkin lewat koneksi veteran. Dia catat, lalu putar rekaman ancaman Soyo. Setelah dengar 2 kali, dia bersandar. Ini yang bisa Soyo lakukan langsung. Ajukan tuduhan upaya penipuan dan pemalsuan. Itu jelas. Kekerasan dalam rumah tangga lebih sulit tanpa ibu, tapi dokumentasi bantu. Ancaman terhadap Ando, itu intimidasi saksi. Soyo bisa dapat perintah penahanan hari ini. Soal kematian ibu Ando. Wajah Miro netral. Tanpa bukti permainan kotor, tidak banyak yang bisa diselidiki. Tapi dia jedo pilih koto. Kadang penyelidikan penipuan ungkap kejahatan lain. Kita lihat kemono ini mengarah. Dia beri nomor kasus, ambil pernyataan resmi, janji gerak cepat podo surat perintah penangkapan. Di mono Ondo tinggal, tanya dia saat kami siap pergi. Hotel. Bagus. Tinggal di sono. Setelah kami tangkap dia akan lebih berbahaya. Dia beri kartu. Nomor Soyo di belakang. Kontak apapun darinya. Ancaman apapun, telepon langsung. Pak Nugroho antar Soyo kembali hotel. Kami diam dia berpaling. Soyo perlu ajukan wasiat ke pengadilan hari ini. Begitu dilakukan, jadi catatan publik. Anton akan tahu semuanya. Lakukan, koto Soyo. Soyo bosan sembunyi. Sore itu, saat Pak Nugroho urus pengajuan, Soyo temu Sinta di kafe. Dia bawa seseorang, wanita kecil 60-an dengan moto tajam dan map sendiri. Ini Bu Nani dari Ban, koto Sinta. Dia punya yang perlu kamu dengar. Nani kerja di Ban Mandiri 30 tahun. Ibu Ando datang Mei, Nani mulai. Tanya aktivitas tidak biasa di rekening bersama, tarikan tunai besar selalu di bawah batas lapor. Judi Anton. Itu yang Ratih curigai. Tapi Soyo temukan lain. Dia keluarkan printout. Pola transfer. Uang dari rekening pribadi ibu ke bersama, lalu langsung ditarik. Tapi ini menarik, beberapa transfer saat ibu Ando terdokumentasi di tempat lain. Transfer 15 Maret saat ibu di konferensi perpustakaan di Bandung, lain 22 April saat kunjungi kamu di Jakarta. Dia punya password ibu, koto Soyo. Atau palsukan otorisasi. Bagaimanapun, itu pencurian. Nani condong maju. Odo lagi. Seminggu sebelum ibu meninggal, seseorang tanya soal pinjaman besar asuransi jiwa. Panggilan dari telepon rumahmu, tapi Ratih kerja di perpustakaan hari itu. Soyo cek. Asuransi jiwa itu. Yang 500 juta. Pinjaman lolos. Tidak, polis terlalu baru. Tapi jelas Odo yang coba akses uang itu. Soyo pikir video ibu, ketakutan dia Anton tahu rencana. Dia tahu asuransi sejak awal, lihat sebagai sumber uang berikutnya. Nani ambil risiko beritahu. Soyo pensiun bulan depan. Opo yang mereka lakukan? Pecat Soyo. Ratih wanita baik. Dia pantas lebih. Setelah mereka pergi, Soyo duduk di kamar hotel sambung titik. Anton tahu asuransi, coba pinjam. Saat gagal, ibu mati nyaman, buat dia penerima diasumsikan, kecuali dia ubah ke Soyo tanpa bilang. Ponsel berdering. Miro. Kami tangkap Pak Anton. Ambil di klub golf 1 jam lalu. Lego banjir. Opo selanjutnya? Dia akan disidang besok.
Dengan ikatan komunitas, mungkin bebas jaminan, tapi odo syarat. Tidak kontak kamu. Tidak keluar kabupaten. Serahkan paspor. Paspor untuk tuduhan penipuan. Diam, kami temukan hal menarik saat tangkap. Banyak palsu nomor berbeda. Rekening yang tidak kami tahu. Ayah tiri ondo lebih sibuk dari yang kami pikir. Saya telepon Pak Nugroho dengan berita. Dia senang tapi hati-hati. Ini saat dia paling berbahaya, dia ingatkan. Pria seperti Anton tidak tangani hilang kontrol dengan baik. Malam itu saya tidak tidur. Saya terus pikir minggu terakhir ibu. Betapa sendirian dia pasti rasakan. Rencanaan pelarian sambil hidup dengan pria yang sudah curi begitu banyak dari dia, dari kami. Sekitar tengah malam ponsel bergetar. Bukan panggilan, alert berita. Pria lokal ditangkap penipuan, pencurian identitas. Artikel singkat tapi menghancurkan. Anton Santoso, 62, ditangkap banyak tuduhan termasuk penipuan, pemalsuan, pencurian identitas. Penyelidikan berlanjut, di koran kota kecil artinya odo lebih banyak. Pagi, cerita meledak. Klub golf veteran Anton ternyata kedok sindikat judi. Beberapa anggota lain ditangkap. Palsu bukan hanya penipuan, untuk lintas provinsi hindari larangan kasino. Miro telepon pagi. Ayah tiri ondo lebih dalam dari yang kami pikir. Penyelidik federal ambil alih sebagian kasus. Mereka mau bicara soal dokumentasi ibu ondo. Federal. Penipuan antar provinsi, pencucian uang, mungkin tuduhan Rico dengan sindikat judi ini. Bu Pratiwi. Ibu ondo tidak hanya dokumentasi kekerasan rumah tangga. Dia ungkap perusahaan kriminal. Saya pikir ibu. Pustakawan pendiam. Diam-diam main detektif saat Anton pikir dia atur klub buku. Dia pasang perangkap begitu rumit bahkan dia mungkin tidak tahu seberapa dalam. Detektif, koto saya pelan. Kalau Anton terlibat sesuatu sebesar ini, kalau dia pikir ibu tahu, kita selidiki. Miro bilang pelan. Agen federal sangat tertarik di Meline, terutama kematian ibu ondo segera setelah dia mulai dokumentasi. Pertama kali sejak ibu meninggal, saya rasakan sesuatu selain duka dan amarah. Saya rasakan harapan. Bukan akan bawa dia kembali, tapi mungkin akhirnya dia dapat keadilan. Perangkap pasang. Sekarang kita tunggu semua tikus tertangkap. Panggilan datang Kamis malam, 2 minggu setelah penangkapan Anton. Saya pindah dari hotel ke kamar cadangan teman. Masih paranoid meski odo perintah penahanan. Saat lihat nomor pengacara Anton di ponsel, perut saya jatuh. Bu Pratiwi, ini Martin dari firma. Klien saya ingin temu bahas resolusi sengketa saat ini. Klien saya di bawah perintah penahanan, koto saya. Itu sebab saya telepon. Dia usul temu di kantor saya dengan pengacara hadir. Dia punya tawaran soal harta. Saya telepon Pak Nugroho langsung. Dia skeptis tapi penasaran. Kita dengar opo yang dia katakan, saran Pak Nugroho. Kadang binatang terpojok ungkap lebih dari niat. Temu dijadwalkan Sabtu sore. Kantor pengacara di rumah Victorian tua downtown. Anton sudah odo, pakai jas yang belum pernah saya lihat. Penjara buat dia tua. Atau mungkin saya baru lihat jelas pertama kali. Laras, dia angguk tanpa tatap mata. Pengacaranya pegang lengan. Mari profesional, koto pengacara. Klien saya siap beri tawaran murah hati selesaikan semua sengketa harta Pratiwi. Pak Anton akan akui validitas wasiat Bu Ratih dan lepaskan semua klaim rumah dan harta pribadi. Sebagai tukar, Bu Pratiwi tarik semua tuduhan kriminal dan setuju tidak lanjut gugatan perdata. Tuduhan kriminal bukan haknya tarik, Pak Nugroho tunjuk. Negara yang dakwa.
Dia bisa tolak kerjasama tanpa kesaksiannya. Tidak, kata saya lebih keras dari niat. Dia tidak bisa beli jalan keluar ini. Topeng Anton retak. Kamu tidak mengerti apa yang kamu lakukan. Orang yang saya utang, mereka tidak peduli perintah penahanan. Kalau saya tidak bayar, cukup, pengacara ingatkan. Tapi Anton sudah lepas kendali. Ibu kamu pikir pintar, sembunyi uang, main detektif. Lihat kemono itu bawa dia. Ruangan dingin. Tangan Pak Nugroho sentuh lengan saya peringatan, tapi saya lewat hati-hati. Apa maksudnya? Lihat kemono itu bawa dia. Anton tertawa buruk. Stres berbahaya di usianya. Semua rahasia, semua mengendap. Tidak heran jantungnya menyerah. Itu stroke, kata saya. Somo sojo. Stres bunuh. Tanya siapa sojo. Pengacara coba diamkan kliennya tapi Anton sudah meluncur. 22 tahun saya beri wanita itu. Besarkan kesalahan putrinya. Dan bagaimana dia balas, mengendap, sembunyi uang, buat saya bodoh di depan teman. Temanmu di sindikat judi, tanya saya manis. Wajahnya ungu. Kamu tidak tahu berapa yang kamu rugikan saya. Federal bekukan semuanya. Saya bahkan tidak akses pensiun nih. Hati saya berdarah, kata saya. Harus, karena saat orang itu datang tagih, mereka tidak hanya datang untuk saya, dia condong mejo. Mereka tahu soal kamu, soal uang ibu sembunyi. Mereka mau bagian mereka. Itu ancaman, tanya Pak Nugroho sudah keluarkan ponsel rekam. Itu realita, Anton sembur. Kamu pikir ini berakhir dengan saya di penjara? Kamu pikir menang? Ibu kamu juga pikir menang. Koto-koto menggantung seperti pengakuan. Pengacara tarik Anton, bisik marah, tapi kerusakan sudah. Saya rasa kita selesai, koto Pak Nugroho berdiri. Pak Martin, saya sarankan nasihati klien Anda bahwa ancam saksi di depan pengacara sangat bodoh, bahkan untuk dia. Tapi Anton belum selesai. Saat kami ke pintu, dia panggil, cek lemari obat ibumu. Cek pil yang dia minum. Saya beku. Opo? Obat tekanan darah. Ironis, kan? Dokter bilang dia harus hindari stres. Satu lonjakan buruk bisa sebabkan stroke. Senyumnya kejam. Seharusnya dia urus urusannya sendiri. Pengacara sekarang tarik Anton ke pintu samping, minta maaf berulang. Tapi saya hampir tidak dengar. Obat tekanan darah, ibu tidak pernah sebut. Di mobil, Pak Nugroho sudah telepon Miro. Kita perlu rekam medis, katanya. Semua. Dan seseorang cek kalau obatnya dirusak. Kamu pikir dia, saya pikir dia baru akui tahu persis cara picu kematian Ibu Ondo. Apakah dia lakukan? Wajah Pak Nugroho muram. Itu yang kita perlu tahu. Malam itu saya tidak berhenti pikir kota Anton. Ibu minum obat tekanan darah. Perlu hindari stres dan Anton sistematis ciptakan kekacauan di hidupnya. Utang judi, perselingkuhan, uang curi, masing-masing lonjakan stres di wanita yang jantungnya tidak tahan. Miro telepon pagi berikutnya. Kami suboeno rekam medis ibu. Dokter konfirmasi dia minum obat tekanan darah resep 6 bulan lalu. Tapi ini menarik, dia lewat 2 janji terakhir, tidak isi ulang resep. Mengapa tidak isi ulang obat penting? Mungkin dia tidak bisa. Rekam apotek tunjuk seseorang coba isi, tapi pembayaran ditolak. Kartu kredit di file dibatalkan. Saya pikir dokumen keuangan. Anton drain rekening, batalkan kartu. Apakah dia batalkan yang ibu pakai untuk obat? Odo lagi, lanjut Miro. Kami cek rumah, temukan botol pilnya. Kosong, tapi label seharusnya odo 2 minggu lagi.
Seseorang ambil atau siram. Kami juga temukan kaleng energi drink di sampah garasi. Jenis kafein tinggi. Ibu Ondo tidak minum itu, kan? Tidak pernah. Dia orang teh. Lalu sadar. Tapi kafein picu tekanan darah. Tepat. Dan tebak sidik jari siopo di kaleng itu. Perangkap yang kami pasang tangkap lebih dari penipuan. Tangkap pembunuh yang pakai kondisi medis ibu sendiri, ciptakan stres, tahan obat, picu tekanan darah, pembunuhan disamarkan kematian alami. Sore itu Pak Nugroho telepon berita. Penyelidikan federal ungkap lebih soal koneksi judi Anton. Dia utang hampir 200 juta ke orang sangat berbahaya. Asuransi jiwa ibu akan tutup sempurna. Dia tahu polis itu. Bu Nani diban konfirmasi seseorang telepon soal itu. Tapi dia tidak tahu ibu ubah penerima. Dia pikir dapat uang saat ibu mati. Jadi dia pastikan ibu mati. Itu yang Miro pikir. Mereka kumpulkan grand jury. Dengan ancamannya hari ini, bukti medis, motif keuangan, bukan slamdun, tapi cukup dakwa. Saya duduk di kamar pinjam melihat foto ibu di ponsel. Dia tersenyum di acara perpustakaan, tampak bahagia hidup. Dia tahu bahaya, coba lindungi diri dan saya, tapi underestimate keputusasaan Anton. Maaf, Bu, bisik saya. Maaf saya tidak lihat lebih cepat. Tapi saya lihat sekarang. Undangan makan malam bukan rekonsiliasi. Itu intimidasi. Anton pikir bisa takutkan saya mundur seperti dia takutkan ibu bertahun-tahun. Dia salah. Saya keluarkan laptop dan ketik. Timeline dari dono kuliah curi pertama sampai botol pil kosong. Setiap dokumen referensi, setiap percakapan rekam, cerita lengkap bagaimana Anton Santoso bunuh istrinya demi uang yang sudah dia curi. Perangkap bukan lagi soal penipuan atau pencurian. Soal keadilan untuk wanita yang mati coba lindungi putrinya. Dan saya akan pastikan itu tutup rapat podo semua terlibat. Dakwaan grand jury turun 3 minggu kemudian. Pembunuhan tingkat 2, penipuan, pencurian identitas, pencucian uang, dan intimidasi saksi. Jaminan Anton dicabut setelah ancaman di kantor pengacara. Tiba-tiba pria yang teror ibu bertahun-tahun dibalik jeruji tempat dia seharusnya. Tapi sistem hukum gerak lambat. Saat tunggu tanggal sidang dan proses gunung kertas, saya punya kerja sendiri. Wasiat divalidasi. Rumah secara hukum milik saya, tapi saya belum injak sejak temukan bukti ibu. Pak Nugroho temani saya pagi Selasa abu-abu. Rumah tampak lebih kecil, seolah absen Anton deflasinya. Di dalam, semua persis saat dia tinggalkan hari penangkapan. Muk kopi masih di meja. Surat menumpuk. Kita perlu dokumentasi semuanya, kata Pak Nugroho. Jaksa mau inventaris lengkap. Kami mulai di kantor Anton, ruang yang jarang saya masuk bahkan kecil. Meja terkunci, tapi polisi beri izin buka sebagai bagian penyelesaian harta. Di laci bawah, dibungkus plastik, ada perhiasan ibu hilang, termasuk cincin kawin nenek yang ibu lapor hilang 2 tahun lalu. Dia jual barang ibu bayar utang, koto saya pegang cincin ke Cahaya. Dan klaim asuransi, tambah Pak Nugroho foto semuanya. Tambah penipuan asuransi ke daftar. Di garasi kami temukan bukti lebih kehidupan gando Anton. Di belakang kaleng cat lomo ada kotak ponsel burner, palsu berbagai nomor, dan buku catatan taruhan dan pembayaran. 1 entry buat darah saya dingin. Polis jiwa ratih, diharapkan. Timeline 6 bulan. Dia rencanakan kematian ibu seperti transaksi bisnis. Kamar tidur utama paling sulit. Kehadiran ibu di mono-mono. Kacamata boco masih di meja samping. Jubah gantung di pintu kamar mandi. Tapi di lemari, di belakang baju Anton, kami temukan brankas kecil.
Kombinasi mungkin di suatu tempat, koto Pak Nugroho. Saya coba tanggal lahir ibu, saya, anniversary mereka. Tidak. Lalu firasat, saya masukkan tanggal pemisahan pertama mereka, yang ibu ajukan 10 tahun lalu tapi tidak lanjut. Brankas klik buka. Di dalam dokumen keuangan lain, tapi berbeda, rekening Cayman Islands, resi transfer kabel ke ban offshore, dan foto Anton dengan berbagai wanita. Jelas untuk pemerasan. Ini lebih besar dari utang judi, Pak Nugroho bersiul. Ayah tiri Ondo jalankan uang untuk seseorang. Di dasar brankas amplop bertanda asuransi. Di dalam dokumen 3 polis jiwa lain yang tidak pernah saya tahu. Semua atas ibu. Semua beli 2 tahun terakhir. Semua dengan Anton penerima. Bersama hampir 2 miliar. Dia akan bunuh dia bagaimanapun, kata Soyonum. Meski ibu tidak tahu soal judi. Pak Nugroho sudah telepon Miro. Dalam 1 jam agen federal di rumah katalog semuanya. Rekening offshore ikat Anton ke operasi pencucian uang multiprovinsi. Polis asuransi tunjuk premeditasi jelas. Tapi bukti merokok sebenarnya dari sumber tak terduga. Saat agen kerja, saya duduk di kantor ibu yang sudah kosong kertas. Di laci meja saya temukan buku password ibu yang saya bantu mulai tahun lalu. Kebanyakan rekening familiar, tapi satu menonjol. Slot storage 9823. Saya login di ponsel dan temukan file digital rekaman. Ibu rekam percakapan berbulan-bulan. Ponsel disaku, tangkap ancaman Anton, pengakuannya, amarahnya. 1 rekaman tanggal seminggu sebelum meninggal. Kamu pikir pintar sekali, Ratih, tapi saya tahu soal pengacara. Saya tahu soal trust. Kamu coba tinggalkan saya tanpa opo-opo. Saya pastikan kamu tinggal di peti. Suara ibu teguh meski ancaman. Saya rekam ini, Anton. Bagus. Rekam ini. Kecelakaan terjadi, terutama pada orang tekanan darah tinggi yang tidak minum obat. Rekaman putus dengan suara tamparan. Saya serahkan ponsel ke agen terdekat. Air mata mengalir. Ibu kumpulkan pengakuan pembunuhannya sendiri seminggu sebelum terjadi. Malam itu Miro telepon update. Mereka tangkap 2 anggota sindikat judi lagi, termasuk dokter yang beri obat resep untuk operasi. Teori Anton punya akses obat yang bisa picu tekanan darah berbahaya. Kami akan ekshumasi jenazah Ibu Ondo, kata Miro lembut. Dengan izin Anda, screening toksikologi lengkap mungkin tunjuk apa yang benar terjadi. Saya setuju langsung. Ibu pantas kebenaran, apapun sakitnya. Beberapa hari berikut kabur. Bukti lebih muncul. Rekan judi Anton konfirmasi dia putus asa uang. Bicara soal skor besar segera. Wanita dari permainan poker, Citra, maju. Dia selingkuh dengan Anton tapi putus saat dia mulai bicara selesaikan masalah secara permanen. Dia takutkan saya, dia cerita penyidik. Bilang istrinya sakit bagaimanapun, dia lakukan dia kebaikan. Laporan toksikologi butuh 3 minggu. Saat Miro telepon hasil, suaranya muram tapi puas. Kami temukan kadar kafein masif di sistemnya bersama obat pseudopedrine. Keduanya sebabkan lonjakan tekanan darah parah dikombinasi dengan obat hilang. Dia racun dia. Dia ciptakan badai sempurna di tubuhnya. Tanpa obat tekanan darah atur, dengan stimulan itu, stroke hampir pasti. Saya pikir hari terakhir ibu. Apakah Anton selipkan sesuatu di teh pagi, makan malam? Apakah dia tahu apa terjadi saat kepala mulai sakit, penglihatan kabur? Cukup untuk pembunuhan tingkat 1, lanjut Miro. Premeditasi, motif keuangan, dan sekarang bukti fisik. Jaksa yakin. Malam itu saya akhirnya menangis.
Bukan air mata marah yang saya tumpah minggu lalu, tapi isak duka dalam untuk ibu yang habiskan bulan terakhir lawan hidup dan hidup saya. Dia tahu kematian datang dan pakai setiap momen bangun kasus lindungi, saya dan hukum dia. Pagi berikutnya saya temu pengacara lain, spesialis gugatan kematian salah. Dengan kasus kriminal bangun, kasus perdata Slamdun. Setiap rupiah Anton sembunyi, setiap aset dia coba curi akan ke keadilan untuk ibu. Kami juga kejar sindikat judi, katanya. Mereka ciptakan tekanan yang sebabkan pembunuhan ibu di pengadilan perdata. Itu buat mereka bertanggung jawab. Saya pikir ancaman Anton, bagaimana rekanannya mungkin kejar saya. Biar mereka coba. Saya punya fbi dispedial dan jejak kertas lurus ke penjara federal. Rumah masih kosong, tapi saya mulai lihat berbeda. Bukan penjara tempat ibu hidup takut, tapi medan perang tempat dia lawan balik. Setiap dokumen sembunyi, setiap rekaman rahasia tindakan perang. Sidang di Gedung Pengadilan Jakarta Pusat Monumen Keadilan, tertunda tapi tidak ditolak. 6 bulan setelah kematian ibu, saya duduk di galeri lihat pemilihan juri untuk sidang negara Anton Santoso. Pria yang pernah menjulang atas hidup saya tampak kecil di jumpsuit oranye, dijogo. Jaksa Helen Vance kekuatan alam, 60 tahun dengan energi separuh umurnya, dan reputasi tidak pernah kalah kasus pembunuhan. Dia habiskan jam siapkan saya kesaksian, ingatkan taktik pembela. Mereka coba cat ibu sebagai tidak stabil, katanya. Paranoid. Mereka bilang dia picu stroke sendiri dengan curiga. Tugasmu tetap tenang dan cerita kebenaran. Tapi strategi pembela bahkan lebih buruk dari prediksi. Pengacara baru Anton, hiu bernama David Russo, spesialis keraguan masuk akal. Ladies and gentlemen, Russo mulai pernyataan pembuka. Ini tragedi salah paham. Istri yang jadi paranoid soal aktivitas suami, putri ingin klaim warisan, dan pria satu-satunya kejahatan judi dan keputusan keuangan buruk. Saya ingin teriak, tapi Sinto di samping genggam tangan. Biarkan dia bicara, bisiknya. Bukti akan kubur dia. Dan bukti opo? Vance susun kasus metodis. Dokumen palsu, uang curi, polis asuransi, botol obat kosong, rekaman ibu buat. Setiap potong bangun yang terakhir sampai gambar jelas. Pria yang sistematis rencanakan kematian istrinya demi uang. Hari 3, saya naik saksi. Russo langsung serang. Bu Pratiwi, bukankah benar Anda tidak tinggal dengan ibu dan ayah tiri lebih 15 tahun? Yo. Jadi Anda tidak hadir interaksi harian mereka? Tidak. Tapi jawab pertanyaan, tolong. Anda hadir? Tidak. Dia tersenyum seolah menang. Jadi semuanya Anda cerita berdasarkan opo orang lain bilang, bukan yang Anda saksikan sendiri. Saya saksikan dia tampar saya, koto saya jelas saat tanya soal wasiat ibu. Itu hapus senyumnya. Vance latih saya baik. Jangan sukarela info, tapi saat ditanya langsung, hancurkan dengan kebenaran. Anda klaim Pak Anton pukul Anda. Apakah Anda lapor polisi saat itu? Tidak, saya takut dia, seperti ibu saya. Objection. Spekulasi soal pikiran almarhum. Diterima, tapi juri dengar. Dan saat Vance presentasi foto pipi memar saya, laporan medis luka ibu, pola jadi tak terbantah. Akuntan forensik naik saksi berikut, bahwa juri lewat 20 tahun penyalahgunaan keuangan, setiap rupiah curi dihitung, setiap tanda tangan palsu higliget. Total berjalan muncul di layar, 347 juta dicuri 2 dekade, belum hitung upaya curi trust. Pak Anton jalankan hidup istrinya seperti skema Ponzi, akuntan jelas. Curi dari satu rekening tutup utang di lain, selalu selangkah di depan penemuan. Tapi pemeriksa medis yang beri pukulan mematikan. Terpatricia Cranky jelas klinis bagaimana kombinasi kafein,
pseudoephedrine, dan obat tekanan darah hilang ciptakan badai sempurna di tubuh ibu. Apakah kombinasi ini bisa terjadi tak sengaja? Tanya Vance. Sangat tidak mungkin. Kadar kafein sojo setara minum 15 cangkir kopi. Dikombinasi obat pilek berpseudoephedrine, podo orang hipertensi tidak diobati, ini resep stroke. Menurut pendapat profesional Anda, ini pembunuhan. Tanpa ragu. Russo coba goyang di Tros Examination, sarankan ibu mungkin obat sendiri, lupa pil, konsumsi kafein tanpa tahu, tapi degrengki teguh. Almarhum pustakawan yang catat teliti. Dokumentasi sendiri tunjuk dia hati-hati obat. Kadar stimulan ini tidak masuk sistem secara tak sengaja. Hari 5, jaksa putar rekaman ibu. Ruang sidang diam horor saat suara Anton isi ruang. Kecelakaan terjadi, terutama pada orang tekanan darah tinggi yang tidak minum obat. Dan lebih buruk, kamu coba tinggalkan saya tanpa opo-opo. Saya pastikan kamu tinggal di peti. Saya lihat wajah juri berubah. Dua wanita baris depan tampak sakit. Pria tua geleng pelan. Bahkan pengacara pembela tampak menyusut. Saat Anton naik saksi bela diri sendiri, bencana. Dia coba jelaskan rekaman sebagai canda pernikahan, ancaman sebagai kiasan, tapi di Tros Vance amarahnya meledak. Dia sembunyi uang dari saya, bentaknya. 22 tahun pernikahan, dan dia mengendap seperti saya orang asing. Jadi kamu rasa berhak dapat uang itu. Itu harta pernikahan, bahkan warisan dari ibunya, bahkan terus dinomo gadis. Semua dalam pernikahan dibagi, termasuk polis asuransi jiwa, yang kamu ambil tanpa sepengetahuannya. Pengacara Anton hampir tarik rambut, coba sinyal klien berhenti bicara. Tapi arogansi Anton selalu kelemahan. Saya lindungi masa depan keuangan kami, katanya, dengan rencana kumpul 2 miliar saat dia mati. Itu bukan, saya tidak pernah opo. Pak Anton tidak pernah rencanakan kematiannya. Lalu kenapa kamu tulis, polis jiwa ratih 500 juta diharapkan timeline 6 bulan di buku catatanmu? Ruang sidang terkesiap. Anton pucat. Itu bukan maksudnya. Lalu apa maksudnya? Diam bahkan Russo tahu lebih baik rediret setelah bencana itu. Satu-satunya saksi pembela sungguhan karakter. Teman veteran Anton yang kesaksikan soal dinas militernya, dedikasi negara. Tapi di Tros dia akui tidak pernah ke rumah Anton, tidak pernah temu ibu, dan kalah 30 juta ke Anton di poker. Argumen penutup hampir anti klimaks. Vance bawa juri lewat timeline sekali lagi. Utang judi, keputusasaan, penemuan ibu tahu, polis asuransi, perencanaan, eksekusi. Ratih Pratiwi habiskan bulan terakhir di bumi kumpul bukti pembunuhannya sendiri. Vance simpul. Dia tahu opo datang. Dia lakukan segala lindungi diri dan putrinya. Dan saat pencegahan gagal, dia pastikan keadilan ikut. Hormati keberaniannya, vonis pembunuhnya. Russo lakukan terbaik, argumen keraguan masuk akal, sarankan interpretasi alternatif, tapi bahkan dia tampak tahu selesai. Juri musyawarah 6 jam. Saat tunggu, saya duduk dengan Pak Nugroho dan Sinto di ruang konferensi kecil, tidak bisa makan atau pikir jelas. Miro mampir jak. Apapun terjadi, katanya. Kamu buat ibu bangga. Kebenaran sudah keluar sekarang. Saat panggilan vonis masuk, kaki saya hampir lemas. Jalan kembali ruang sidang terasa tak berakhir. Anton berdiri saat juri masuk, wajah abu-abu. Atas tuduhan pembunuhan tingkat 1, kami temukan terdakwa bersalah. Suara juri wanita jelas kuat. Bersalah pembunuhan. Bersalah penipuan. Bersalah pencurian identitas. Bersalah semua 17 tuduhan. Anton goyang di kaki. Di belakang saya seseorang mulai menangis. Citra,
mantan selingkuhannya, yang datang lihat keadilan dilakukan. Hakim atur vonis bulan berikut, tapi minimum jelas. 25 tahun seumur hidup untuk pembunuhan. Tambahan waktu untuk kejahatan finansial. Anton akan mati di penjara. Saat mereka bawa dia pergi, dia berpaling lihat Soyo. Sejenak Soyo lihat sesuatu di matanya. Bukan penyesalan, tidak pernah itu, tapi mungkin pengertian. Dia main game yang tidak bisa menang karena ibu ubah aturan saat dia tidak lihat. Di luar gedung pengadilan, reporter tunggu, tapi Soyo tidak punya yang belum dikatakan di sidang. Bukti ibu bicara lebih keras dari pernyataan apapun. Malam itu Soyo berdiri di rumah Soyo sekarang, dan angkat gelas anggur favorit ibu ke fotonya. Kita dapat dia, Bu. Semua tuduhan, dia tidak akan sakiti siapapun lagi. Sidang selesai, tapi keruntuhan baru mulai. Rekan judi Anton dibulatkan. Penyelidikan pencucian uang sebar ke 3 provinsi, dan Soyo punya gugatan kematian salah yang akan rampas setiap aset sembunyi, setiap rekening rahasia. Ibu mulai bangun perangkap lindungi Soyo. Dia akhirnya bangun sesuatu jauh lebih besar, pembongkaran lengkap pria yang bunuh dia. Keadilan disajikan dingin dan teliti, persis cara dia mau. Vonis dijadwalkan Kamis pagi akhir November. Soyo siapkan pernyataan dampak korban, tapi tidak yakin bisa lewati. Ruang sidang penuh, reporter, mantan rekan judi Anton hadapi tuduhan sendiri, dan mengejutkan beberapa rekan perpustakaan ibu, yang tidak Soyo lihat sejak pemakaman. Anton masuk di belenggu, jumpsuit oranye longgar di badan. Penjara buat dia tua 20 tahun dalam 6 bulan. Dia tahan moto bawah saat hakim review laporan pravonis. Pak Santoso, Hakim Catherine Wells mulai, suara tegas. Dalam 30 tahun di bangku, Soyo jarang lihat kekejaman terhitung begini. Kamu tidak hanya bunuh istri, kamu siksa psikologis berbulan-bulan, curi ketenangan pikirannya bersama uangnya, dan buat hari terakhirnya neraka hidup. Saat giliran Soyo bicara, Soyo berdiri di kaki gemetar. Tapi saat lihat foto ibu di tangan, kekuatan mengalir. Ibu Soyo pustakawan, Soyo mulai. Dia percaya urutan, dokumentasi, kekuatan kebenaran disimpan di kertas, bahkan saat kamu teror dia. Dia tidak pernah berhenti percaya kebenaran menang. Setiap struk dia simpan, setiap rekaman dia buat tindakan iman bahwa keadilan odo. Soyo lihat langsung Anton. Lalu kamu sebut Soyo kesalahan yang tidak pernah diperbaiki. Tapi kamu salah. Soyo alasan dia lawan. Setiap rupiah dia sembunyi untuk masa depan Soyo. Setiap dokumen dia simpan lindungi Soyo. Cintanya lebih kuat dari keserakamanmu. Dan itu sebab kamu berdiri di sini hari ini. Hakim vonis 35 tahun seumur hidup. Dengan usia dan kesehatan, efektif hukuman mati. Saat palu jatuh, Soyo rasakan sesuatu lepas di dodo. Simpul amarah dan duka yang Soyo bawa bulan-bulan. Tapi cerita tidak berakhir di sono. 2 minggu kemudian Soyo temu Bu Nani dari ban terakhir kali. Dia temukan sesuatu di dokumen brankas ibu. Kunci kedua, terdaftar ke brankas berbeda di ban seberang kota. Dia buka sebulan sebelum meninggal, Nani jelas. Bayar 10 tahun di muka. Di dalam brankas surat ke Soyo dan kantong beludru kecil. Sayang Laras, kalau kamu bocor ini, Soyo benar takut. Tapi Soyo perlu kamu tahu Soyo tidak takut untuk diri sendiri. Soyo takut untuk kamu. Takut opo yang Anton lakukan saat sadar Soyo pilih kamu atas dia, seperti seharusnya Soyo lakukan bertahun lalu. Di kantong ini cincin pertunangan ibuku, yang asli. Yang Anton kalah di kasino adalah replika yang Soyo buat. Soyo tahu dia akan curi akhirnya, seperti dia curi segalanya. Tapi ini, seperti cinta Soyo untukmu, dia tidak pernah bisa sentuh.
Bangun hidupmu lagi, gadis manis. Pakai opo yang saya tinggalkan bukan hanya bertahan, tapi berkembang. Temukan cinta dengan seseorang pantas kamu. Punya petualangan yang saya terlalu takut ambil. Dan kapanpun kamu ragu diri, ingat kamu bukan dan tidak pernah kesalahan. Kamu pencapaian terbesar Soyo. Cinta selalu, Ibu. Soyo slip cincin ke tangan kanan di mono ia tangkap cahaya seperti janji. Gugatan perdata selesai cepat saat aset sembunyi Anton dibekukan. Antara rumah, trust, asuransi jiwa, dan penyelesaian, Soyo punya cukup berhenti kerja dan kembali sekolah, sesuatu yang selalu mimpi tapi tidak pernah mampu. Tapi pertama Soyo punya lain. Soyo dirikan Yayasan Ratih Pratiwi untuk korban penyalahgunaan finansial. Pakai sebagian uang penyelesaian, Soyo danai bantuan hukum untuk wanita coba lepas pasangan kontrol finansial. Dokumentasi teliti ibu jadi template. Ceritanya, cerita peringatan yang mungkin selamatkan orang lain. Di ulang tahun pertama kematiannya, Soyo adakan penggalangan dana pertama, yayasan di perpustakaan tempat dia kerja. Rekan-rekannya datang bersama Sinto, Nani, Pak Nugroho, bahkan detektif Miro. Kami kumpul cukup bantu selusin wanita tahun pertama. Berdiri di rumah ibu, rumah Soyo, malam itu, Soyo tidak lagi lihat bayang ketakutan dan kekerasan. Soyo lihat kemungkinan. Ruang yang penuh sakit diubah. Kantor ibu jadi markas yayasan. Kamar tidur utama tempat dia meninggal jadi kamar tamu cerah untuk wanita butuh tempat sementara. Kantor Anton jadi studio seni Soyo penuh cahaya dan warna. Semua yang dia coba kuras dari hidup kami. Terakhir kali lihat Anton di sidang parole 15 tahun kemudian. Dia di kursi roda saat itu. Dia bedas dan usia lakukan opo yang keadilan tidak bisa, hancurkan sepenuhnya. Dia ajukan pelepasan belas kasihan, sebut kesehatan. Soyo datang dengan map foto, ibu di wisuda kuliah Soyo dibayar penyelesaian. Pernikahan Soyo dengan pria baik yang cinta kekuatan Soyo. Anak-anak Soyo yang kenal nenek lewat cerita keberaniannya, puluhan wanita, yayasan bantu lepas Anton mereka sendiri. Yang mulia, Koto Soyo. Belas kasih adalah yang ibu Soyo tunjuk saat tinggal dengan pria yang curi dari dia, hina dia, dan akhirnya bunuh dia. Dia beri dia 22 tahun kesempatan jadi lebih baik. Dia pakai semua jadi lebih buruk. Dia sudah 15 tahun belas kasih yang dia tolak dia. Cukup. Parole ditolak. Saat keluar gedung pengadilan, Soyo sentuh cincin ibu di jari, talisman Soyo. Pengingat. Dia pikir tinggalkan Soyo uang dan properti. Tapi yang benar dia tinggalkan jauh lebih. Pengetahuan bahwa cinta bisa kalahkan kekejaman. Bahwa kebenaran bisa hidup lebih lama dari kebohongan. Bahwa bahkan dalam kematian, perlindungan ibu bisa mutlak. Soyo mengemudi pulang ke keluarga Soyo, to kehidupan dibangun di fondasi pengorbanannya. Di kaca spion, penjara pudar ke kejauhan. Anton akan mati di sono sendirian dan dilupakan. Sementara warisan ibu hidup di setiap wanita yang temukan kebebasan karena ceritanya. Dia bilang Soyo tidak ada opo-opo, hanya kesalahan yang tidak pernah diperbaiki. Dia salah. Soyo mahakaryanya, teguran akhir menghancurkan bagi pria yang salah anggap ketenangannya kelemahan. Cintanya untuk Soyo sesuatu yang bisa dia beli atau pecah. Terakhir kali lihat dia tua, sakit, dan memohon belas kasih. Dan Soyo segalanya, yang ibu mati percaya Soyo bisa jadi.